ibu saya bu banyak baca ini dan itu banyak yang kena batuk pilek. Alhamdulillahil qail kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalihul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mukhtar wa 'ala alihi wa ashabil abrar min akhiri ajma'in amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Yang kami hormati dan kami muliakan para ta'amil, penulis majelis syahadah, para sesepuh dan perangkat RT RW yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah subuh dan jemaah maistalin yang dirahmati dan diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya umat. Selain Allah, yaitu tujuan Allah menciptakan kita dan melahirkan kita, alangkah baiknya kita untuk mengajak yang lain untuk beramal makruf atau berbuat kebaikan tunanya untuk dia dan mencegah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita mengajak beriman kepada Allah. Dengan demikian kalau kita Allah ciptakan sebaik-baiknya umat, yang penting lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah pasti kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atau kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di alam semesta ini akan dibaca turun ke ketenangan dalam jiwa manusia, kecuali Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dialah dengan hendak dialah kepada siapapun dia pasti menurunkan ketenangan jiwa-jiwanya atau jiwa manusia di muka bumi ciptaannya sebagai makhluk, yaitu
khusus untuk kita yang beriman. Itulah Allah turunkan ketenangan. Kalau tidak beriman, tidak mungkin Allah turunkan kita. Itulah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya ketenangan dalam jiwa kita, disebut kita dengan, yaitu dengan senang hati kita melangkahkan kaki kita dari rumah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita gelisah, tak mungkin kita nak datang ke rumah Allah ini atau pembenci kita ini, karena hati kita tenang yang dituju yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara jamaah subuh yang dirahmati dan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita kalau khususnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita telah banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, terus pasti itu, tapi Allah perintahkan ke kita dulu, jangan lupa bersolawat kepada yaitu utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman untuk bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh ini kami akan mengangkat tema masalah Al-Quran. Al-Quran itu sebagai arkanul iman yang keberapa? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qudra khairin wa syarrihi. Kalau urutan dalam hadis ini yang ketiga bagi Allah ciptakan kitab dulu, baru ciptakan Rasulnya. Jadi Al-Quran ini merupakan rukun iman bagi kita dan makanya Allah menurunkan wahyu yang pertama itu. Allah ceritakan pertama memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca, dan selanjutnya Allah nak ngomong kepada kita lalu tentang kita ini ganti daya upaya bahwa kita cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dulu pertama Allah ciptakan dari tanah, setelah selanjutnya Allah ciptakan dari seluruh udara dalam ayat yaitu yang pertama ini. Dan selanjutnya kita itu tak kaca apa-apa, dekati ilmu apa-apa, dan baca kita ketahui apapun. Kalau Allah tidak mengajarkan kita, yaitu adalah Al-Quran ini, hikmah terselip yang ada di Al-Quran itu banyak itu. Yang kita bayangkan pertama hikmahnya, yaitu orang yang sering menggemar atau menghobikan hatinya dengan niat membaca Al-Quran,
hatinya akan tenang, wajahnya berseri-seri. Itu tanda-tanda orang Muslim baca Al-Quran itu lain daripada yang lain. Untuk itu ada Allah ingatkan kita dalam surah Al-A'raf ayat 204, yaitu ini diingatkan kita yang mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu dimanapun mereka berada. Tapi ini ayat ini sering dilalaikan kita yang beriman. Padahal Al-Quran itu kan kita beriman. Apa bunyi ayat wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi hikmah Al-Quran itu bukan untuk yang membacanya baik. Dan jika Al-Quran itu dibaca oleh wong, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita nak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini maupun di akhirat lagi, yaitu maka orang lagi baca Al-Quran itu dimanapun, di pesta-pesta, di pengajian-pengajian, maka dengarlah baik-baik, jangan ngoceh-ngoceh sama kawan kiri kanan kita. Ini banyak kejadian itu. Ini ayat ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastami'u lahu wa ansitu. Setelah kita dengar ayat yang dibacanya, walaupun kita tak tahu artinya, Allah itu Maha mengetahui. Pasti juga Allah memberikan rahmat ganjaran untuk kita. Wa ansitu, dan diam baik. Kunci lisan itu pada saat orang lagi berbaca. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala turhamun. Kalau kita dengar orang ngaji dan dia dengan khusyuk, apalagi ngaji tilawah dengan irama berbagai macam, dari ayat, tahajud, qul dan sebagainya, naik lagi ke sofa, lagi baca langsung ke bawah. Indah. Walaupun wong itu masih indah, itulah godaan syaitan itu. Tak seneng dengan wong yang beriman, dengan wong baca Al-Quran. Bagaimana caranya musuh kita, setan yang terkutuk ini, membujuk rayu hati kita supaya kita ngobrol sesama kawan dan sebagainya. Itu banyak terjadi di pesta-pesta dan sebagainya. Kalau kita dapat hikmah yang tersebut dan Al-Quran turhamun tadi, dengan demikian, kalau kita nak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wong yang macam masih dapat gitu. Tapi bagi kita
yang dengar lewat. Sisi-sisi kita dapat cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mengabaikan bahwa Al-Quran rukun iman yang ketiga untuk orang yang beragama Islam dan sebagai umat aku umat Rasulullah SAW. Dan selanjutnya Al-Quran itu Allah turunkan dalam surah Bani Israil atau surah Isra. Ini kita masuk bulan, yaitu bulan terucap tak lama lagi. Peristiwa pentingnya itu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling masyhur, yaitu Al-Nur. Pertama, kejadian Rasulullah SAW tak pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya dan yang akan datang sebagai Rasulullah dan untuk sebagai khatamun anbiya wal mursalin. Dan yang paling masyhur, segala masyhur, yaitu Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW itu dan akan hilang sampai kiamat kalian. Itu wahyu yang paling mulia di Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu bukan untuk Rasulullah SAW sendiri, untuk umatnya yang sayang kepada Rasulullah SAW. Dia sering baca Al-Quran, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia walaupun makmanu diusahakan ngaji Al-Quran. Ayat itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini khusus ayat ini diperuntukkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nazzilu minal Qur'an, dan sesungguhnya kami atau Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Al-Quran itu dari ayat demi ayat, harfun demi harfun. Seluruh isi Al-Quran itu harus kita yakini dulu, baru dia baca jadi obat ad-dawa atau syifa. Jadi kita yang memang harus yakin. Jadi sebagai obat ketenangan hati kita, obat segala berbagai macam penyakit. Banyak penyembuhan penyakit-penyakit yang aneh-aneh ada pada dalam, yaitu badan kita ini yang tak baca kita bingung. Dengan dia rutinitas membaca Al-Quran sembuh dewe. Ini anak pernah alami sendiri waktu Ahad kemarin. Anak paling mulia sungguh kedinginan. Apa waktu tak tahu kena sontek oleh nyamuk malaria, memang sudah ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan nak ambil odok juga menggigil badan. Tapi badan panas tidak. Ini apa ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anak ini.
Jadi kita juga kalau kita yakin anak itu ya Allah, kalau memang ini udah takdir anak untuk sakit, sembuhkan anak Anda. Dia itu bertamu sholat wudu dan belasan sunnah wudu, zikir kalimatun la ilaha illallah terus, dan sedikit baca Al-Quran. Alhamdulillah, tak kedokteran dalam 2 hari hilang dewek. Banyak melakukan rutinitas sehari-hari. Itu kita harus yakin. Tanpa ke dokter. Wong rumah ada repot, nyuruh ke dokter. Dokter kalau bulan alternatif terakhir pada pajak berusaha pada yaitu antara hablum minallah. Itulah dari Allah turunkan Al-Quran. Berdasarkan penelitian para pakar, yaitu ahli-ahli kedokteran, bahwa wong yang gemar baca Al-Quran itu ada penyakit di dalam badan kita ini, ada pajak kejingon hanya dengan laboratorium dan sebagainya, yaitu pajak juga menyembuh penyakit kanker. Ini penelitian banyak sekarang di WA sekarang, berdasarkan penelitian dari Amerika dan sebagainya. Itu juga dokter-dokter di Indonesia ini juga telah meneliti juga berdasarkan getaran tilawah kita yang membacanya dengan tartil benar, melapaskan kalimat-kalimatannya panjang pendek dan huruf dengung dan sebagainya. Tapi katanya macanya harus dijaharkan supaya lisan kita mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, yaitu masuk ke telinga kita, langsung ke rongga hati kita, terus ke jantung, ke peredaran darah kita. Itu penelitian para dokter-dokter, yaitu ulama-ulama sekarang ini. Bayangkan, itu selama ini tidak ganti gitu. Makanya zaman dulu itu jarang sakit karena dia gemar baca Al-Quran. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah kita untuk ini baca Al-Quran tidak bermodal namanya, cuma ada kemauan. Kalau kita bersedekah harus ada modal, ada duit dan sebagainya. Ini tidak cuma mulut itu ngomong membaca Al-Quran, tapi memang berat itu. Setiap melakukan amal-amal kebaikan melangsung hablum minallah, yaitu tilawatil Quran ini. Para ahli ma'rifat sama juga itu ngomong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nafas-nafas yang ada dalam Al-Quran itu merupakan itu benar-benar, yaitu kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ganti keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu sering gitu. Kalau kita buka Al-Quran pertama, yaitu juz pertama sudah Al-Fatihah,
Dilanjut ke surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab. Jadi Al-Qur'an itu dinamakan Alkitab, Al-Qur'an, Al-Hidayah dan sebagainya. Yaitu dinamakan Alkitab, yaitu sudah tertulis seluruh isinya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak kate keraguan, memang seluruh huruf-hurufnya satu persatu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya diturunkan pada Rasulullah SAW, ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ada melalui malaikat Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an itu, yaitu kalau kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang membaca Al-Qur'an itu tenang bawaannya biasanya, sabar, ada tak mau emosi baca Al-Quran. Kalau dia sering baca Al-Quran masih tak sabar, cuma beda. Situ banyak ayat-ayat mengingat masalah sabar, innallaha sabi'al ladzina wasbiru wa sebagainya, banyak itu ayat-ayat ini. Jadi harus sabar, kita sambil tilawah, buka itu. Arti-artinya sehari itu sebanyak kita dapat sejus jadilah, pada sejus ngajus dan apa semikro jadilah. Yang penting kita buka Al-Quran, baca, tutup, sudah kita baca tilawah dengan dilafazkan kalimat jahat atau dijaharkan untuk tenaga hati kita, baru kita buka dan macam arti-artinya. Yang kita langsung maju tilawah, langsung arti. Bagus kita tilawah dulu, udah kita tilawah maconya, baru kita nengok arti dan maknanya apa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mudah insyaallah kita galau dalam majelis ini, termasuk wong yang gemar ngaji, yaitu macam Al-Quran. Jangan nak nunggu di bulan Ramadan ya baru nak ngaji. Biasanya kita aktif, harus kita dengan yang di rutinitas kita sehari-hari. Baiklah Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup mungkin apa? Fadhal insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bu ngaji murotal, satu murotal itu taktil Bu. Murotal itu wong yang ngaji arti isi maf'ul murotal. Yang taktil ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika
dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu mutlak kita kalau dalam mengaji mutlak harus kita perhatikan, hendaknya salah satu ada yang lebih pintar masalah tajwid, hukum-hukum mat tabii atau mas asli harus dipaske, yaitu ada dua ketukan, hamim, jangan hamimah. Nah itu enggak ada sedikit ketok-ketokan, alim, ada alimah, itu udah menyalahi daripada tajwid. Jadi setiap huruf mat asli matawi itu ada dua harokat atau dua ketukan. Kalau masalah idgham biguna atau idgham ma atau ma'guna bila guna itu didengung ke ada yang tidak memasukkan, itu harus didengung ke setiap guna. Guna itu yaitu nun bersabda atau bertasik diharuskan didengungkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu bertaktil. Taktil itu kalau dulu yang ngetop yaitu Imam Syekh Mahmud Husyairi, itu banyak kaset-kaset masih sampai sekarang, imam yaitu dari Mesir, baca taktilnya sangat indah begitu dengarnya. Bisa bu, nanti bu boleh dilanjut ke bu taktil bu, tapi bagusnya ada sasiko yang ngerti, kakek ada yang salah bacanya masalah hukumat panjang pendeknya dan sebagainya, ada yang mimpi. Kalau 4 maka itu boleh bu, 2 sampai 4, 6 boleh, kecuali mat alif sukun boleh juga dong ketukan harakat, boleh juga lebih dianjurkan sampai 6. Alhamdulillahi rabbil alamin, boleh alhamdulillahi rabbil alamin, boleh juga. Yang disalah itu bagaimana baca dua harakat sama disalah itu ayo yang nyala itu ayo sholatnya batal lewat. Jadi patokan mat adit disebut dari 2 sampai 6 harokat. Mungkin yang lainnya mana bu? Udah bu. Kalau masalah khatam Al-Quran tadi udah khatam berapa dalam satu murotal khatam? Iya bu? Iya boleh, alhamdulillah dalam satu bulan 2 kali kita khatam. Ada satu hari membaca sampai 10 juz atau 10 juz. Kita nih kalau baca Al-Quran secara tartil, yaitu dalam 1 jam baca 2 juz atau 1 juz lebih. Makanya para pembaca Al-Quran atau qori dan qori'ah itu, yaitu dia baca sehari semalam udah khatam. Tapi yang penting kita ikhlas, jangan dipaksa dia kira toki baca Al-Quran itu. Yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hikmah dan daripada mukjizat Al-Quran itu akan bermanfaat bagi kita juga. Jangan dipaksa ke kali paksanya hari ini kita yo dapat namanya terpaksa butuh akhirnya. Mungkin yang lain ya bakal agak kurang maju dikit awak.
Maju ya Pak, Pak, tidak kedengeran. Bener Pak, bacanya panjang sampai limu. Waladdallin. Itu kan ada huruf mad yang bertasdid situ. Jadi banyak sulit dilanjutin mad alif disukun. Yang terakhir tadi ada disukun. Banyak itu. Jadi setiap huruf itu bacaan harus gitu dipatuhi. Sama dengan itu juga surah Ad-Duha itu juga. Amal yatima fala tughmasa ila fatan apa itu? Ad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. Lagi Pak, wajadaka idan fa'aghna. Beda kan Pak? Yang pertama ada tasdid, yang kedua beda itu memang ada akad harafannya. Jadi lebih gampang. Usah kita patokan mat wajib, mat lazim, dan itu yang penting itu jika kita buka kitab tajwid bagaimana tentu daripada itu yang berbeda Al-Quran itu yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Setiap baca Al-Quran itu tajwid pasti para murid-murid harus baca dulu membedakan antara alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah. Maka itu juga harfunnya. Mungkin yang lainnya apa tuh apa yang samping Pak? Kalau nanti lagi kita tutup malu, mungkin ada kegiatan lain. Baiklah Bapak yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kemudian subuh ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita dalam membaca berlomba-lomba membaca Al-Quran dimanapun kita berada. Kita tutup dengan sama-sama doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu doa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وعقبنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح لنا بفضل العارفين والحكمة واسأل رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم
أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.